Supporter Bahrain kena mental, tak ambil jatah 3.000 tiket lawan Timnas Indonesia. Jadi, tim pertama yang lolos. Jepang bisa permudah Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Sudah lakoni sesi latihan perdana. Ole Romeni siap debut lawan Timnas Indonesia di markas Australia. Senangnya Dean James bisa gabung Timnas Indonesia, langsung buru-buru hubungi Mes Hilgers. Kluivert goda Pelupesi yang baru rasakan laga internasional. Pelatih Timnas Indonesia saksi berproses main di dua posisi. Harga jersey Timnas Indonesia yang dijual di Indomaret, apa saja perbedaannya? Supporter Bahrain kena mental, tak ambil jatah 3.000 tiket lawan Timnas Indonesia. Laga putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa, 25 Maret. Stadion berkapasitas 78.000 kursi tersebut diprediksi akan dipenuhi supporter Timnas. Namun, pertandingan ini dipastikan akan sepi karena tim tamu tidak mengambil jatah tiket maksimal. Hal ini berbanding terbalik karena saat bermain di Bahrain ada 1.500 supporter Indonesia yang hadir langsung di tribun. Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia (GSI) Marcel Masita menjelaskan bahwa jatah 3.000 tiket sudah dialokasikan untuk supporter Bahrain. Namun sampai saat ini belum ada tiket yang terjual oleh supporter tim tamu. Kebetulan slot kita, tiket untuk mereka 3.000. Tapi sampai dengan hari H, mereka tidak ambil sama sekali, kata Marcel Masita dilansir bolasport.com dari laman Antara. 3.000 tiket tersebut akhirnya dialihkan untuk supporter Timnas Indonesia. Apalagi masih banyak supporter yang belum mendapatkan tiket dan antusiasme masih tinggi. Ini sudah terjual habis pada saat penambahan tiket beberapa hari yang lalu. Jadi ya kita nggak bisa menunggu, lalu kita harus sesuai deadline. Jadi kuota tiket tersebut kita alihkan ke kita sudah jual by the way. Sudah termasuk yang kemarin kita umumkan, kita sudah kasih kesempatan. Tapi sampai dengan tenggat waktu mereka juga nggak ambil. Ujarnya, Marcel menambahkan Indonesia sebenarnya akan berusaha maksimal untuk menjamin keamanan supporter. Sebelumnya, Bahrain sempat meminta bermain di tempat netral karena netizen sempat memberikan serangan keras kepada tim berjuluk The Reds tersebut. Pasalnya, Indonesia merasa dirugikan saat bermain tandang, yang menyebabkan mereka gagal menang di sana. Kita mau berusaha untuk menjadi tuan rumah yang baik. Karena Pak Ketum juga bilang bahwa akan ada tamu dari FIFA dan AFC. Kita mau jadi tuan rumah yang bagus, kami mau pertandingannya nyaman, aman, dan tertib, hopefully bisa menang, ujarnya. Jadi, tim pertama yang lolos. Jepang bisa permudah Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Negara-negara Asia melakoni 2 laga pada hari Kamis dan Selasa mendatang untuk menjadi bagian spesial dari 48 tim di Amerika Utara, tempat Piala Dunia 2026 bergulir. Sebanyak 18 tim Asia yang dibagi rata ke 3 grup sedang berebut tempat istimewa itu melalui jalur putaran ketiga kualifikasi. Juara dan runner-up grup langsung lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Dari semua tim di putaran ketiga, kualifikasi Piala Asia 2026 itu hanya Jepang yang akan memastikan tempat mereka di Amerika Utara jika mengalahkan Bahrain di kandang sendiri. Tim asuhan Hajime Moriyasu tersebut unggul 9 poin dari Australia di puncak grup C setelah menang 5 kali dan imbang 1 kali dari 6 pertandingan di fase kualifikasi ini, mencetak 22 gol dan kebobolan 2 kali. Moriyasu telah memilih skuad berkekuatan penuh yang dipimpin oleh Wataru Endo dari Liverpool dan Kaoru Mitoma dari Brighton, termasuk banyak pemain lain yang layak dipanggil. Ada banyak pemain yang menunjukkan apa yang dapat mereka lakukan di J-League dan Eropa. Mereka tidak akan terlihat canggung dalam skuad ini, kata Moriyasu.
Jika menang atas Bahrain, Jepang berarti mengumpulkan 19 poin. Artinya, tim peringkat 15 dunia itu sudah tak bisa tergeser lagi dari 2 besar klasemen grup C, zona lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Jadi, 1 tiket otomatis lainnya akan diperebutkan 5 tim, yakni Australia, Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Berkaca pada penampilannya di kualifikasi Piala Dunia 2022, Jepang cenderung melonggarkan intensitas pada pertandingan terakhir setelah memastikan diri lolos. Kala itu, Vietnam menjadi lawan terakhir atau pertandingan ke-10 Jepang yang sudah menyegel tiket Piala Dunia 2022 di Qatar dengan 21 poin. Arab Saudi menempelnya di posisi kedua klasemen grup B dengan 20 poin. Beberapa pemain kunci Jepang juga sengaja dicadangkan oleh Moriyasu. Hasilnya, Vietnam unggul lebih dulu di babak pertama sebelum disamakan Jepang di babak kedua hingga berakhir 1-1 dalam duel di Saitama itu. Di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, Timnas Indonesia akan menjadi lawan terakhir Jepang pada 10 Juni 2025. Hanya saja, tempat atau stadionnya berbeda, bukan lagi di Saitama sebagai markas utama dari pertandingan pertama hingga ke-9, melainkan di Suita, Osaka. Agar langkah Indonesia tak terlalu berat di akhir kualifikasi, maka pertandingan melawan Australia tak boleh disia-siakan Jay Idzes dan kawan-kawan. Bisa memetik kemenangan atau minimal imbang akan sangat berpengaruh pada nasib skuad Garuda. Sudah lakoni sesi latihan perdana, Ole Romeni siap debut lawan Timnas Indonesia di markas Australia. Sebelum menuju Sydney, Ole dimainkan Oxford United pada pertandingan Divisi Championship melawan Watford yang berlangsung pada Sabtu malam. Pemain yang berasal dari Medan ini merumput selama 68 menit sebelum digantikan oleh Goodham. Pada laga tersebut, Oxford United berhasil meraih kemenangan tipis dengan skor 1-0. Ujung tombak timnas yang diharapkan menjadi senjata baru saat Indonesia menghadapi tuan rumah Australia di laga lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selalu diturunkan Oxford United dalam 5 pertandingan terakhir klub yang dijuluki The Yellow itu. Baik sebagai starter maupun pemain pengganti. Bahkan ia mencetak gol pertamanya saat melawan Coventry City 1 Maret lalu, meskipun saat itu Oxford United harus kalah 2-3. Dengan menit bermain yang tinggi, dipastikan Ole akan menjadi pilihan utama pelatih Patrick Kluivert untuk menjebol gawang Socceroos. Duel lawan Australia bakal digelar di Sydney Football Stadium dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 20 Maret 2025. Ole Romeni pun angkat bicara soal kans debutnya bagi pasukan Garuda. Dirinya sudah tak sabar merasakan debut di markas Australia. Penyerang berdarah Medan tersebut ingin menjadi bagian terpenting dalam tim nasional. Selain itu, dirinya ingin memberikan yang terbaik bagi Indonesia melalui sepak bola. Melawan Australia adalah pertandingan pertama periode internasional mendatang, ujar Ole Romeni. Saya sangat menantikannya. Saya ingin menjadi pemain penting bagi tim, negara, dan bisa memberikan terbaik melalui sepak bola. Tetapi siapa yang masuk susunan pemain itu bukan keputusan saya. Yang terpenting, saya sudah hadir dan saya tidak sabar bermain untuk Indonesia. Lanjut Ole Romeni. Ole Romeni bakal menjadi andalan wajib Patrick Kluivert saat bertandang ke markas Australia. Pasalnya, ada 2 andalan di lini depan Garuda yang absen pada laga lawan Australia. Keduanya adalah Egy Maulana Fikri dan Ragnar Oratmangoen. Gelandang Australia ingin tebus dosa Timnas Indonesia, wajib waspada. Gelandang Timnas Australia, Jackson Irvine optimis bisa mendapatkan hasil maksimal di bulan ini. Laga melawan Indonesia pada 20 Maret nanti diprediksi akan ketat karena kedua tim memiliki kans besar untuk lolos ke Piala Dunia. Jackson Irvine menjelaskan bahwa mereka akan berjuang keras untuk bangkit. Sebelumnya, pada bulan November tahun lalu, mereka hanya bisa mendapatkan hasil imbang saat melawan Arab Saudi dan Bahrain.
Tentunya ini jadi momentum bagi mereka agar kembali masuk dalam persaingan karena kondisi saat ini tidak mudah. Dengan persiapan yang lebih baik, dia berharap mereka bisa mendapatkan hasil maksimal. Kami merasa tenang dan percaya diri dengan apa yang sedang kami lakukan, bahwa kami sedang membangun sesuatu yang sangat positif. Tentu saja, hasil di camp terakhir tidak sesuai dengan yang kami inginkan. Tetapi penampilan di laga utama sangat bagus dan rasanya kami bergerak ke arah yang benar, kata Jackson Irvine. Pemain asal St. Pauli ini menambahkan, pertandingan bulan Maret ini sangat penting untuk perjalanan mereka. Dia menyadari bahwa tim-tim yang ada akan bertarung ketat di babak grup ini. Sebagai pemain, hal tersebut menjadi tantangan yang baik karena mereka dituntut untuk memberikan segalanya. Tentu saja, setiap pertandingan itu penting. Setiap pertandingan sangatlah besar dan merupakan hal yang brilian untuk bisa menjadi bagian dari hal tersebut, baik untuk klub maupun negara. Tekanan yang tinggi, pertaruhan yang besar, itulah yang Anda inginkan sebagai seorang pemain. Lanjutnya, Irvine menilai bahwa saat ini tidak ada masalah di dalam tim. Apalagi bagi mereka yang sudah sempat dipanggil pada pemusatan latihan sebelumnya. Saat ini mereka harus fokus untuk mempersiapkan tim dengan baik dan kembali mengejar kemenangan. Saya pikir gaya permainan ini sudah semakin mendarah daging, terutama pada para pemain yang pernah menjadi bagian dari kedua camp. Kubu ini akan mengambil satu langkah lebih maju, ujarnya. Senangnya, harga jersey Timnas Indonesia yang dijual di Indomaret, apa saja perbedaannya? Kabar baik untuk supporter Timnas Indonesia yang ingin membeli jersey resmi. Kini Anda bisa mendapatkannya di Indomaret. Kepastian itu diketahui setelah PSSI menjalin kerjasama dengan PT Indomarko Prismatama sebagai official modern retail and minimarket partner of Timnas Indonesia. Kerjasama antara PSSI melalui PT GSI dengan PT Indomarko Prismatama diresmikan pada Senin di Jakarta Utara. Pada kerjasama ini juga turut menggandeng Erspo sebagai official apparel Timnas Indonesia. Hasil kolaborasi tersebut nantinya akan meluncurkan produk berupa Cheers Jersey Timnas Indonesia dengan harga yang terjangkau. Cheers Jersey tersebut dibanderol seharga Rp139.000. Kabarnya Cheers Jersey tersebut akan dijual mulai akhir Maret 2025. Sayangnya, lokasi penjualan sementara masih bertahap melalui jaringan Indomaret Fresh di wilayah Jabodetabek. Dirut PT JSI, Marsal Masita mengungkapkan langkah tersebut diambil mengingat banyak pemalsuan jersey Timnas Indonesia. Harapannya dengan harga yang terjangkau, supporter Timnas Indonesia tidak lagi membeli produk palsu atau KW. Hari ini kami keluarkan dengan harga yang sangat terjangkau, tapi dengan bahan dan kualitas terkontrol oleh Erspo, ungkap Marsal. Perbedaan dengan jersey Timnas Indonesia, CEO Erspo, Muhammad Sada, memberikan bocoran Cheers Jersey dengan 3 produk jersey Timnas Indonesia yang sebelumnya dirilis. Menurutnya, bahan Cheers Jersey bukan terbuat dari katun, tapi jersey dry fit ditambah motif yang sama dengan jersey supporter issue. Bentuknya memang seperti kaos. Tetapi ini bahannya bukan katun, tapi material bajunya adalah bahan jersey dry fit dengan motif yang sama dengan jersey supporter issue. Jelasnya, selain dari kualitas bahan, perbedaan lainnya terletak di emblem lambang Garuda di dada. Kedua yang beda adalah emblem lambang Garuda di dada. Jika di jersey supporter issue water base, di Cheers Jersey hanya berbahan silikon. Hanya 2 itu yang membedakan, katanya menambahkan. Dean James bisa gabung Timnas Indonesia, langsung buru-buru hubungi Mes Hilgers. Dean bersama Emil Audero dan Joey Pelupesi akan jadi kekuatan tambahan bagi skuad Garuda pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain asal Go Ahead Eagles akan memperdalam sektor bek sayap skuad Garuda. Patrick Kluivert juga semakin percaya diri karena dia memiliki banyak pemain berkualitas di tim. Dean James menjelaskan bahwa mendapatkan panggilan ke Timnas Indonesia adalah sebuah kebanggaan. Apalagi
Momentum tersebut cukup tepat saat dia mulai mendapatkan tempat utama di Go Ahead. Dia sudah tidak sabar untuk mendapatkan caps perdana bersama Indonesia. Tentu saja sangat luar biasa bahwa saya dipanggil sama sekali. Tahun lalu, saya hanya duduk di bangku cadangan, dan sekarang musim pertama saya bermain, dan kemudian langsung dipanggil untuk Indonesia. Itu benar-benar seperti mimpi saya. Ya, kata Dean James dilansir dari kanal YouTube ESPN NL. Pemain kelahiran Leiden ini menyadari bahwa dia tidak banyak mengenal pemain skuad Garuda. Satu nama yang akhirnya dia hubungi adalah pemain FC Twente, Mace Hilgers. Mereka kemudian saling berkomunikasi karena sama-sama mendapatkan panggilan ke timnas. Kedua pemain ini kemudian bertemu dan melanjutkan perjalanan untuk tugas bersama Indonesia. Ya, dengan Mace Hilgers, saya baru saja mengirim pesan kepadanya. Saya tidak mengenalnya secara pribadi, tetapi saya pikir kami berada di bidang yang sama. Jadi, itulah mengapa saya mengirim pesan kepadanya, ujarnya. Sementara itu, Dean James saat ini sudah berada di Australia. Dia masuk dalam rombongan Mace Hilgers dan Jay Itzes dan bertemu dari Dubai. Mereka saat ini sudah berada di Sydney dan akan segera menjalani sesi latihan perdana bersama timnas. Laga melawan Socceroos akan digelar di Stadion Allianz pada hari Kamis nanti. Patrick Kluivert memasang 4 poin dari laga melawan Australia dan Bahrain. Eliano Reinders ungkap sosok paling lucu di timnas Indonesia dan makanan favoritnya. Bek timnas Indonesia, Eliano Reinders mengungkapkan sosok pemain paling lucu di skuad Garuda. Ia bahkan sampai menyebut Marcelino Ferdinand gila karena kelucuannya. Eliano Reinders resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah keduanya menjalani pengambilan sumpah pada 30 September 2024 lalu. Adik dari bek AC Milan Tijani Reinders tersebut resmi menjadi WNI setelah pengambilan sumpah dengan Mace Hilgers. Setelah menjadi WNI, Eliano Reinders pun telah menjalani debutnya bersama skuad Garuda. Pemain PEK Zwolle itu juga beberapa kali datang ke Indonesia dan ia pun selalu menikmati datang dan membela skuad Garuda. Eliano Reinders pun berbagi kepada Eredivisie Indonesia terkait beberapa hal yang menjadi favoritnya. Ia membagikan makanan Indonesia yang menjadi favoritnya, yakni nasi goreng dan sate. Nasi goreng dengan sate, ujar Eliano Reinders. Tak hanya berbagi soal makanan favoritnya, tetapi ia juga mengungkapkan series yang tengah ia tonton akhir-akhir ini. Selain soal series, Eliano juga mengungkapkan musik yang ia dengarkan selama ini. Mantan pemain Utrecht U21 itu mengaku bahwa terkait musik ia memang tak terlalu memikirkannya. Namun saat pertama kali akan memutar musim, ia akan memilih penyanyi Bruno Mars atau Lady Gaga. Night Agent, aku sekarang sudah sampai di episode kedua. Kekasihku dan aku melihatnya sangat bagus sejauh ini, kata Eliano. Aku tidak terlalu memikirkannya, ucap Eliano. Jadi aku akan memilih Bruno Mars dengan Lady Gaga, Die With A Smile. Aku rasa itu, jelasnya. Lebih lanjut, saat ditanya apabila tidak menjadi pemain sepak bola apa yang ingin dilakukannya. Eliano pun mengaku apabila tak menjadi pemain bola, ia mungkin akan menjadi atlet tenis. Namun, apabila tak bergelut dalam dunia sepak bola, ia mengaku mungkin akan menjadi graphic designer. Aku berharap pemain tenis, ungkap Eliano Reinders sambil tersenyum. Jika bukan di olahraga, graphic designer atau seniman pembuat tato. Tak hanya berbicara soal makanan favoritnya hingga musik yang biasa ia nikmati. Namun, Eliano Reinders pun membuka rahasia tentang karakter rekannya di timnas Indonesia. Pemain PC Zwolle ini mengaku bahwa ada salah satu pemain paling lucu di timnas Indonesia. Menurutnya, pemain yang memiliki karakter jenaka di skuad Garuda yakni Marcelino Ferdinand. Walaupun tak bisa menjelaskan dengan rinci, Eliano menyebut pemain Oxford United tersebut itu lucu sampai disebut gila karena kelucuannya. Marcelino Ferdinand, dia gila, aku bingung menjelaskannya. Tutur Eliano sambil tersenyum menggambarkan kelucuan Marcelino. Sebenarnya, hal serupa juga pernah disampaikan oleh Tom Hai bahwa Marcelino Ferdinand sosok yang jenaka.
Analisa pelatih Persib untuk duel Timnas Indonesia versus Australia, skuad Garuda bisa menang. Kedua tim akan berduel dalam lanjutan putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 Maret. Di atas kertas tentu Australia lebih diunggulkan untuk pertandingan ini karena komposisi tim yang mereka miliki. Sementara itu, Indonesia datang dengan status kuda hitam dan akan berjuang keras untuk bisa mencuri poin bahkan kemenangan di markas tim berjuluk Socceroos tersebut. Tentunya butuh kerja keras ekstra untuk bisa mendapatkan poin penuh di sana. Bojan Hodak menjelaskan bahwa Australia akan bermain dengan kondisi yang kurang ideal. Salah satunya karena mereka baru saja menunjuk Tony Popovic sebagai pelatih. Selain itu, Socceroos belum memiliki lini depan yang tajam dan ini menjadi masalah di beberapa laga terakhir. Australia baru mengganti pelatihnya di babak kualifikasi ini. Pelatih baru yang selalu ingin memainkan pressing tinggi. Tapi mereka juga punya masalah karena mereka tidak punya pemain yang bisa mencetak gol, kata Bojan Hodak. Pemain berpaspor Kroasia ini melanjutkan bahwa Socceroos sebenarnya bisa menampilkan permainan yang solid. Namun, lini depan yang kurang apik membuat mereka harus menerima hasil imbang saat melawan Arab Saudi dan Bahrain. Kondisi ini tentu harus bisa dimanfaatkan oleh Timnas Indonesia yang berambisi untuk mendapatkan kemenangan. Mereka bermain dengan baik hampir di seluruh bagian dalam permainan kecuali soal gol. Mereka kurang memiliki pemain bertipe finisher. Jadi saya rasa Indonesia bisa saja mendapatkan hasil positif dengan pemain yang mereka miliki sekarang. Lanjutnya, Bojan melihat bahwa Patrick Kluivert akan dalam tekanan demi memberikan kemenangan untuk Indonesia. Dia percaya Patrick sudah memiliki solusi terkait pertandingan hari Kamis nanti. Menurutnya, 1 poin sudah cukup positif karena ini adalah laga debutnya bersama Timnas. Tentu saja akan ada banyak tekanan untuk pelatih baru, Kluivert, tapi saya percaya dia bisa sukses pada laga melawan Australia. Jika bisa mendapatkan 1 poin, itu menurut saya menjadi awalan yang bagus untuk pelatih baru. Tutupnya. Kluivert goda Pelupesi yang baru rasakan laga internasional. Pelatih Timnas Indonesia saksi berproses main di 2 posisi, Patrick Kluivert dan Joey Pelupesi memiliki ikatan emosional kuat karena pernah berada di tim yang sama 13 tahun lalu. Keduanya merupakan pelatih dan pemain di Jong FC Twente pada musim 2011 sampai 2012 hingga 2012 sampai 2013. Maka sambutan hangat pun diberikan oleh Patrick Kluivert kepada Joey Pelupesi begitu bergabung ke skuad Timnas Indonesia di Sydney. Interaksi ini sebagaimana terekam di YouTube Timnas Indonesia. Kluivert pun menggoda Pelupesi yang baru kali ini menempuh perjalanan sangat jauh untuk sepak bola internasional. Ini pertama kalinya dia menempuh jarak sejauh ini untuk bepergian, kata Patrick menunjuk Joey Pelupesi dilansir dari YouTube Timnas Indonesia. Ya, normalnya saya hanya berpergian di sekitar kampung saya, paling hanya ke Spanyol, tidak jauh, hanya 1 jam, timpal Pelupesi. Joey Pelupesi dalam usia 31 tahun baru merasakan bepergian sebegitu jauhnya untuk laga sepak bola internasional. Sebelumnya, Joey Pelupesi hanya sempat dipanggil Timnas Belanda, kelompok usia dari U16 hingga U20. Untuk pemanggilan timnas senior, baru kali ini Pelupesi mendapat panggilan setelah berpindah ke warganegaraan jadi WNI. Untuk pengalaman itu pun, Joey Pelupesi tak tanggung-tanggung menempuh jarak 16.659 km dari markas klubnya di Belgia, Lommel SK, menuju Sydney. Patrick Kluivert adalah saksi berproses Joey Pelupesi yang masih berusia 19 tahun saat berada di tim Jong FC Twente U21 sejak 2011 sampai 2013. Joey kala itu bermain sebagai bek tengah di awal-awal karirnya. Kemudian perlahan bersama Patrick Kluivert di musim kedua ia bermain sebagai gelandang bertahan. Bahkan Joey Pelupesi sempat menjadi kapten FC Twente U21 saat ditukangi Patrick Kluivert. Saya mengingatnya untuk waktu yang lama, kata Patrick. Ya 13 tahun lalu, dia, Kluivert, adalah pelatih saya. Ini sangat bagus, timpal Pelupesi lagi.
Kolaborasi Kluivert dan Pelupesi setelah 13 tahun kini diharapkan mampu membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Laga lawan Australia bisa jadi debut Joey Pelupesi yang memiliki bonding spesial dengan Patrick Kluivert. Saya tidak bisa berbahasa Indonesia dan belum pernah berlibur ke sana, kata Joey Pelupesi. Tapi saya akan menganggapnya sebagai sebuah kehormatan besar jika saya bisa bermain untuk negara tempat kakek dan nenek saya dilahirkan. Itu membuat saya bangga dan darah Indonesia mengalir di nadi saya berkat mereka, tambahnya. Adaptasi bukan sebuah isu bagi Joey Pelupesi yang sudah bekerja sama dengan Patrick Kluivert. Akan sangat istimewa untuk mengalami hal itu di usia 31 tahun, ujarnya. Ada banyak orang Belanda di dalam staf pelatih dan Patrick Kluivert sudah menjadi pelatih saya ketika saya menjadi juara bersama Jong Twente. Dari terbantai 0-4 hingga imbangi 0-0, timnas Indonesia dalam tren menanjak jelang laga ketiga versus Australia. Indonesia dan Australia sudah bertemu 20 kali dalam sejarahnya, tetapi laga Kamis akan menjadi pertemuan ketiga dalam 2 tahun terakhir. Pertemuan pertama di Piala Asia 2023 berlangsung dengan horor, yaitu kekalahan 0-4 bagi tim muda Indonesia. Laga tersebut adalah partisipasi pertama tim Garuda di fase gugur Piala Asia, tetapi skor telak tak mencerminkan jalannya permainan. Gol pertama Australia terjadi gara-gara bunuh diri Elkan Baggott, dan tim Kanguru tak bisa mencetak peluang hingga masa injury time babak pertama yang langsung berbuah gol 2-0. Babak kedua pun sama, Indonesia mampu menahan Australia di nyaris sepanjang permainan, hanya untuk kebobolan 2 gol bola mati pada menit akhir. 0-4. Dalam kacamata Rafael Struijk, itu hanyalah proses awal dari perkembangan tim. Kami bermain di Piala Asia dan kami kalah 0-4, tapi itu adalah awal dari proses, ucap Struijk di laman resmi AFC. Pada laga itu, pada 20 menit pertama kami sangat kuat dan seharusnya mencetak gol, saya pikir. Tapi setelah itu, Socceroos mengontrol permainan dan kamu bisa melihat kualitas yang mereka punya untuk membobol 4 kali. Pertemuan berikutnya terjadi pada 10 September 2024 lalu, laga kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Kali ini Indonesia sudah jauh lebih berkembang dengan lebih banyak pemain naturalisasi. Berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tim asuhan Shin Tae-yong bisa memaksa skor 0-0. Kali berikutnya kami bertemu skornya 0-0 di kualifikasi Piala Dunia dan jujur, itu adalah hasil yang adil, kenang Struijk. Itu bukan permainan terbaik dari sisi kami atau kedua sisi, tapi penonton tetap menggila. Mendapatkan 1 poin dari pertandingan itu adalah hasil yang bagus bagi kami, tetapi menatap laga selanjutnya akan sulit. Laga selanjutnya akan digelar di kandang Australia, Sydney Alliance Stadium, yang berarti Indonesia akan berada di bawah tekanan supporter lawan. Namun, setelah skor 0-4 meningkat menjadi 0-0, bisakah Garuda menjungkalkan Kanguru di kandangnya? Jumlah poin FIFA yang diraih timnas Indonesia saat lawan Australia dan Bahrain. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga krusial pada FIFA Matchday Maret 2025. 2 laga itu melawan Australia dan Bahrain. 2 pertandingan itu merupakan bagian rangkaian kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia. Laga pertama, timnas Indonesia melakoni laga tandang ke Sydney, Australia pada 20 Maret 2025. Selanjutnya, pasukan Garuda akan melakoni laga kandang dengan menjamu Bahrain di SUGBK pada 25 Maret 2025. Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan poin FIFA andai berhasil memetik kemenangan pada 2 laga di atas. Penghitungan poin FIFA. Jika menilik ranking FIFA Australia dan Bahrain, posisi keduanya berada cukup jauh di atas Indonesia. Australia berada di peringkat ke-26 ranking FIFA dengan 1.544 poin, sementara Bahrain di peringkat 81 FIFA dengan 1.305 poin.
Adapun timnas Indonesia ada di peringkat ke-127 ranking FIFA dengan 1.133 poin. Dengan posisi tersebut, Indonesia memiliki keuntungan andai bisa meraih poin pada 2 pertandingan tersebut. Khususnya jika berhasil meraih kemenangan atas Australia dan Bahrain, maka Indonesia akan mendapatkan poin FIFA yang tinggi. Andai menang atas Australia, Indonesia akan mendapatkan tambahan sekitar 20,76 poin. Namun, jika kalah tim Merah Putih berkurang 4,24 poin. Kemudian, jika berhasil mengalahkan Bahrain, Indonesia akan mendapatkan tambahan poin 16 poin lawan Australia. Kiper timnas Indonesia, Maarten Paes, punya ritual puasa jelang pertandingan termasuk hadapi Australia. Paes akan tampil membela timnas Indonesia dalam laga kontra timnas Australia dan timnas Bahrain. Keduanya merupakan lanjutan dari grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penjaga gawang FC Dallas itu mengaku selalu menghapus aplikasi media sosial 2 hari sebelum hari pertandingan. Lagi pula, ada orang yang akan mengurus akunnya sehingga bisa digunakan kembali saat laga sudah selesai. Apa yang saya lakukan 2 hari sebelum pertandingan adalah menghapus Instagram dan TikTok. Saya punya orang yang mengurusnya untuk saya, kata Paes, agar saya bisa mengurangi gangguan. Ya, saya pikir itu memang perlu, terutama di era media sosial saat ini, imbuh kiper berusia 26 tahun itu. Saya tidak keberatan dengan internet. Namun, media sosial bisa menjadi gangguan besar, tukas Paes. Pemain kelahiran Nijmegen itu menyadari dirinya cukup sensitif dengan perkataan orang lain, apalagi yang berkonotasi negatif. Sebab itu, puasa media sosial menjadi salah satu metode mengurangi distraksi sebelum pertandingan. Pada awal karier saya cukup sensitif terhadap komentar orang lain, terang Paes. Juga ketika orang membicarakan saya di internet, saya cukup sensitif terhadap itu, tandasnya. Fokus penuh memang dibutuhkan Paes, terutama untuk timnas Indonesia. Sebab, 2 laga ke depan akan krusial untuk peluang skuad Garuda menuju putaran final Piala Dunia 2026.